Di video kali ini kita bakal belajar dari Bobon Santoso. Bagaimanakah dia bisa viral, bagaimanakah dia bisa subscribernya jutaan dan juga viewernya juga jutaan. Bagaimanakah caranya? Ada di video ini, kita bongkar strateginya. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini sesuai dengan apa yang saya katakan di pre-opening tadi dan juga sesuai dengan thumbnail yang kalian klik, bahwasanya kita akan belajar bagaimana cara viral ala Bobon Santoso. Kita akan bongkar rahasia strategi dari youtuber-youtuber besar. Nah, ini bongkar-bongkar ini semacam prediksi yang relevan dengan teori-teori yang pernah saya pelajari, teman-teman. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak jadi YouTuber yang abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Kita langsung buka channel YouTube dari Bobon Santoso. Wah, kita lihat dari bannernya. Ini sangat-sangat kontroversi sekali ya. Dia mandi minum-minuman seperti ini, kemudian subscribernya 7,76 juta ketika video ini diupload ya. Nah, di sini sudah jutaan dan sering masuk trending videonya Bobon Santoso, teman-teman. Setelah kita lihat, ternyata video-video dari Bobon Santoso ini mengandung kata kunci yang sangat-sangat kontroversi dan juga thumbnailnya juga kontroversi. Ini masak buat seekor babi mulus untuk ibu-ibu. Nah, ini mungkin di Bali ya, tapi untuk masyarakat Indonesia kayaknya agak-agak aneh aja kalau misalnya masak babi dan lain sebagainya, teman-teman ya. Karena di Indonesia mungkin mayoritas adalah Muslim, jadi agak-agak ya sedikit mengundang kontroversi. Tapi it's okay, karena Bobon Santoso mungkin non-Muslim ya, jadinya dia juga masaknya untuk orang Bali, jadi aman-aman saja. Kemudian ini lagi ada yang namanya warung pecel paling aneh, warung Bang Toke, menu toke, pecel toke dan lain sebagainya. Ini lagi masak marmut Amer gurih. Nah, masak tercapai 10.000 telur puyuh semur. Nah, jadi betul-betul yang thumbnailnya itu membuat orang gatel untuk berkomentar ya, untuk ngeklik, kemudian setelah nonton pengen berkomentar aja ya, karena tingkah aneh dari Bobon Santoso ini, teman-teman ya. Ini lagi, ini sangat-sangat kontroversi, nasi goreng kecubung sampai kerasukan siluman. Ini kecubung loh, bikin mabuk loh. Nah, apa yang harus kita pelajari dari Bobon Santoso? Bukan berarti kita mengajak teman-teman untuk membuat konten yang kontroversial, membuat konten yang membahayakan seperti ini, membahayakan nama kalian, membahayakan diri kalian, keluarga kalian dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi di sini yang saya amati dari Bobon Santoso atau channel YouTube-nya namanya adalah The Santoso, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Bobon Santoso melakukan Blue Ocean Strategi. Nah, seperti apakah Blue Ocean Strategi? Nanti kita bahas ya, jangan skip videonya. Jadi Bobon Santoso ini mencoba untuk mengupload konten-konten yang berbeda, konten-konten yang orang lain tidak mampu membuat konten-konten seperti ini, teman-teman. Pizza topping kecubung, siapa coba yang mau bikin konten kayak gini ya kan? Bobon Santoso berbeda dari yang lain. Dia berhasil menghipnotis kita bahwasanya hanya dia yang mampu melakukan hal seperti ini, teman-teman. Jadi kompetitornya juga ada sebenarnya, tapi kompetitor tidak relevan dengan dia. Kompetitor ini dimaksudkan adalah ini karena konten kuliner, konten masak-masak, pasti kompetitornya adalah konten yang masak-masak. Chef Arnold, kemudian ibu-ibu yang suka bikin konten masakan, itu akan patah dengan konten-konten seperti ini ya. Meskipun ini konten masak, tapi dia punya niche atau ceruk market sendiri gitu. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari Bobon Santoso, bahwasanya untuk viral, untuk bisa memenangkan hati penonton, untuk bisa menambah subscriber sebanyak-banyaknya, untuk bisa bagaimana kita cepat upload langsung jutaan penonton adalah jadilah beda. Karena hal ini yang diharapkan oleh algoritma. Meskipun SEO-nya bagus, SEO-nya maksimal, thumbnailnya juga maksimal, konten videonya juga bagus, editingnya, tapi kalau misalnya ada yang sama dengan kalian, pasti juga bakal
susah untuk naik teman-teman. Jadi sehebat apapun SEO kalian, semaksimal apapun SEO kalian, serelevan apapun SEO dari video kalian, tapi kalau misalnya kalian tidak berhasil menjadi content creator yang berbeda dari kompetitor kalian, nah dari situ kalian tidak akan bisa merebut hati dari penonton yang nonton video-video konten dari kompetitor kalian. Itu sebenarnya sudah saya terapkan di channel YouTube ini teman-teman. Setelah saya riset, ternyata tutorial bagaimana caranya mengembangkan channel YouTube itu semuanya rata-rata sama. Semua memanggil audiens atau yang disebut dengan call audience itu semuanya guys. Hai guys, ketemu lagi nih bareng sama Wawan Kotaro. Nah, semuanya rata-rata seperti itu. Nah, saya mencoba untuk menjadi konten yang berbeda sehingga teman-teman merasakan sesuatu hal yang baru. Jadi saya ganti dengan Hi everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan bareng sama saya Wawan Kotaro. Nah, dari situ hanya saya yang punya gaya seperti itu teman-teman. Kemudian channel YouTube ini saya menyebut YouTuber, itu bukan hanya YouTuber. Jadi kalian jangan cuma jadi sekedar YouTuber, tapi jadilah YouTubepreneur. Nah, itu tidak ada. Di Indonesia tidak ada ya, di luar mungkin ada. Di Indonesia tidak ada yang namanya bagaimana caranya untuk menjadi YouTubepreneur. Nah, ini hanya channel YouTube ini yang membahas secara fokus. Mungkin ada beberapa, cuman mereka nggak fokus di situ. Nah, channel Kotaro Kreatif ini betul-betul fokus bagaimana bukan hanya membuat sebuah konten, bukan hanya membuat sebuah tontonan, bukan hanya sekedar membuat tutorial yang hanya lewat lalu, tapi Kotaro Kreatif punya visi misi bagaimana caranya mencetak YouTuber yang bukan hanya YouTuber tapi YouTubepreneur. Jadi indikasi keberhasilan dari channel YouTube Kotaro Kreatif adalah kalau misalnya penonton dari video-video kita ini betul-betul bisa menjadi YouTubepreneur. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Bobon Santoso? Bobon Santoso ini melakukan strategi yang namanya Blue Ocean Strategy. Apakah Blue Ocean Strategy? Kita cari di Google ini ya, Blue Ocean Strategy. Nah, di sini ada Blue Ocean Strategy. Setelah saya scroll ke bawah, ternyata ada salah satu yang betul-betul relevan dengan apa yang kita bahas di video ini. Apa yang dimaksud dengan Blue Ocean Strategy? Jadi Blue Ocean Strategy ini adalah strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head to head dengan pesaing. Jadi ini adalah strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, oleh corporate dalam sistem marketing yang dijalankan gitu ya. Ini kita bisa pakai di channel YouTube kita. Ini yang saya pakai untuk Kotaro Kreatif. Jadi Blue Ocean Strategy ini adalah strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan head to head. Head to head. Jadi kalau misalnya kalian pengen memenangkan sebuah persaingan dengan kompetitor kalian dalam hal konten dari YouTube kalian, pastikan jangan berusaha untuk sama dengan mereka. Mungkin penontonnya sama dengan mereka, tapi mulai dari materi yang kalian sampaikan, editing yang kalian edit, kemudian gaya yang kalian lakukan, nah ini jangan sampai sama dengan dia. Bukan berarti bagaimana caranya untuk kita bisa lebih baik dari mereka, bukan. Baik dan lebih baik itu berbicara soal relatif ya. Tidak ada yang lebih baik, yang ada adalah beda. Jadi bagaimana caranya teman-teman bisa merebut penonton dari kompetitor kalian atau mengambil penonton dari kompetitor kalian dengan cara Blue Ocean Strategy. Jadi masuklah di sebuah persaingan tapi bukan head to head, tapi kalian harus memunculkan value kalian supaya kalian terlihat beda. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Thank you very much for watching. Wawan Kotaro signing out. Bye.